Kejadian ini sebenarnya kan tidak tiba-tiba ya. Kenekatan Netanyahu sebagai Perdana Menteri itu kan ini lebih banyak menurut saya masalah domestik Israel sendiri. Sebenarnya tergantung para supporter, istilah saya. Iya, supporter betul. Supporter itu senjata, macam-macam, dan supporter banyak kepentingan juga macam-macam. Artinya sebenarnya kalau para supporter itu mencegah, membiarkan, itu tidak akan lama selesai. Ini nggak akan lama karena kan resource-nya mereka akan habis semua dia. Selamat datang di Common Ground Podcast Hyperbas, tempat kita ngulik isu-isu besar, ekonomi, politik, kebijakan, hukum, dan current isu lainnya. Kali ini bersama dengan peneliti dan pengamat politik Timur Tengah, Bapak M. Hamdan Bashar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terima kasih Pak, kami diundang di Badan Riset dan Inovasi Nasional di BRIN ini kali ini. Nah, di episode Common Ground kali ini kita akan membahas tentang yang sekarang lagi menjadi perhatian kita semua adalah eskalasi perang antara Iran dan Israel. Tapi kita nggak akan membahas sampai kepada bagaimana perang itu saat ini berlangsung, tapi lebih pada apakah ini akan menjadi semakin meluas atau ini sebenarnya hanya cek ombak saja dari peran dan permainan yang sedang dijalankan oleh negara-negara adidaya. Saya Cus Darmawan dan ini Common Ground, tempat sudut pandang bertemu dan akal sehat bicara. Pak Hamdan, terima kasih Pak. Kami diundang untuk datang di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan terima kasih juga sudah memberi kesempatan kepada kami dari Hyperbas untuk membahas ini yang sekarang menjadi perhatian banyak orang kan, eskalasi perang yang sejak tanggal 13 Juni kemarin, minggu lalu Pak ya. Hampir seminggu ya. Hampir seminggu terjadi saling balas tindakan antara Iran dan Israel. Tapi kita tidak membahas perangnya Pak. Sebenarnya yang ingin kita pahami bersama itu, perang ini sebenarnya adalah dendam historis yang belum diselesaikan, atau ada konflik kepentingan terhadap sumber daya di Timur Tengah, atau mereka berdua ini hanya proksi dari kekuatan-kekuatan besar yang lain yang di dunia ini, yang kita tahu ada di barat ada Amerika Serikat dan Uni Eropa, begitu ya. Di belahan timur ada Rusia, di belahan selatan ada Tiongkok, begitu. Atau semata-mata ini jangan-jangan juga ada kaitannya dengan idealisme kemerdekaan Palestina. Atau yang terakhir ini, banyak orang, perang Iran dan Israel ini sebenarnya gabungan dari berbagai macam elemen tadi. Gimana Pak? Baik, terima kasih Mas Sus, saya panggil Mas aja ya. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak. Baik, memang memahami konflik di Timur Tengah itu agak harus sedikit complicated ya, karena memang macam-macam hal tadi. Ya memang itu bisa jadi gabungan dan sebagainya. Tapi memang kejadian ini sebenarnya kan tidak tiba-tiba ya. Saya mungkin menarik sedikit ke belakang ya, ini lebih banyak sebenarnya menurut saya dalam kenekatan kan yang mulai nyerang dulu kan Israel Netanyahu. Jadi saya kenekatan Netanyahu sebagai Perdana Menteri itu kan ini lebih banyak menurut saya masalah domestik Israel sendiri awalnya. Baik. Kalau kita lihat kondisi domestik Israel, sebenarnya sekitar 5 tahun terakhir itu mereka tuh punya masalah domestik yang cukup akut, masalah politik. Tahun 2019, 2 kali pemilu Knesset, 2012 sebagainya, sampai terakhir 2022. Artinya apa? Di sebuah negara yang memang punya sebagai negara pemerintahan parlementer, itu artinya apa? Pemerintahnya goyah. Netanyahu ingin memperkuat dirinya sendiri. Setelah terpilih terakhir November 2022,
yang terakhir itu setelah beberapa kali pemilihan dan dia kalah menang Partai Likud, jadi berusaha. Salah satunya apa? Cari common enemy, cari musuh. Makanya kenekatan dia juga menghabiskan Gaza dan sebagainya bagian dari itu. Kemarin saja mereka ada lagi demo dan juga di Knesset ada juga permasalahan, ada voting, dia hampir kalah. Ini sebenarnya dari sana saya mulai. Jadi makanya dia nekat. Ternyata ketika dia nekat dengan Gaza selama hampir 2 tahun, dia justru posisinya semakin turun. Dunia mengecam, Eropa mengecam dan sebagainya. Dia perlu lebih besar lagi musuhnya. Iran adalah musuh yang lebih besar lagi. Makanya dia nekat serang Iran. Nah, memang seandainya Iran itu tidak terpancing, ya mungkin dia makin terpojok. Iran terpancing. Karena memang Iran juga tidak kuat. Karena yang terbunuh kan di saat awal kan para jenderal. Jadi terpancing. Itu yang terjadi. Makanya seperti itu. Jadi ada kaitan yang menurut saya adalah domestik politik dan memang yang tidak stabil itu. Kalau Mas Sus mempelajari domestik politik Israel sangat stabil 5 tahun terakhir itu. Oh, jadi kondisi stabilitas pemerintahan Netanyahu ini yang tidak stabil itu dia mau cari kuat, jangan cari musuh dari luar. Common enemy itu. Maksud Bapak. Nah, karena memang itu yang diinginkan. Nah, kan sekarang ini kan yang jadi sasaran adalah apa? Dia akan membunuh dalam tanda kutip Ali Khamenei. Itu kan Trump saja nggak setuju. Trump mengatakan jangan bunuh itu menjadi bermasalah. Karena ini juga sekaligus mungkin juga cek ombak bagaimana respon dari Iran ya. Iran ternyata kan punya resources juga yang bisa dilemparkan ke sana. Nah, masalahnya mungkin sampai kapan ya seperti itu. Ya saya berharap semoga sih segera selesai lah. Karena orang yang ingin damai di dunia ini, saya kira perang itu adalah alternatif last resort istilah dalam bahasa perang itu kan. Itu kan alasan terakhir ada perang. Mungkin dari sana barangkali bahwa kemudian ada macam-macam, iya. Karena memang masalah bisa dikaitkan juga dengan yang hal-hal yang lain tadi ditanyakan Mas Sus, bisa kaitan. Nah, persoalan misalnya anggapan banyak pihak selama ini bahwa memang ada pertarungan ideologis historis antara Iran dan Israel, itu kan saling benci dari dulu. Terus kemudian memang ada pertarungan negara adidaya di sana. Cina punya investasi, kan salah satu mitra dagang penting Iran kan China kan, terus kemudian Israel dengan Amerika dan sekutu-sekutunya. Itu berarti pertarungan konflik kepentingan di sumber daya. Yeah. Terus juga ada di sana disangkut pautkan dengan idealisme kemerdekaan Palestina begitu. Nah, apakah faktor-faktor itu sebenarnya bukan pemicunya, Pak? Apakah pemicunya itu sebenarnya yang tadi faktor dalam negeri? Tentu saling terkait, iya. Nggak bisa lepas, tentu saling terkait karena itu kan nggak bisa lingkungan. Memang ini kalau mau saya katakan ke Amerika dulu ya. Salah satu foreign policy Amerika di Timur Tengah adalah eksistensi Israel. Israel harus selalu eksis apapun keadaannya. Artinya bantuan dari Amerika tetap. Sekarang aja kan bagaimana Mas lihat kapal induk sudah merapat. Terus kapal-kapal tanker macam-macam sudah mulai merapat. Artinya apa? Prepare, siap-siap, just in case ada sesuatu yang darurat harus diselamatkan. Kan memang Israel harus diselamatkan bagaimanapun. Karena kan tanpa bantuan Amerika saya kira sudah selesai itu Israel itu. Itu jadi tentu ada kaitan. Tetapi Amerika tidak akan juga menghabisi Iran, saya kira tidak juga. Karena kemarin sebenarnya Trump kan dengan Iran kan sudah mulai mendekat. Bicarakan masalah nuklir Iran. Ya bahkan kemarin terjadi dialog yang disponsori oleh Oman ya. Oman, Qatar seperti itu kan. Seperti itu artinya tentu tidak bisa lepas juga bahwa Amerika melihat, tadi saya katakan salah satu foreign policy Amerika kan Israel. Yang kedua adalah masalah sumber daya alam, yaitu minyak ya. Nah, harap Mas Sus dan para pemirsa ingat di Iran juga punya
sumber banyak. Setelah Irak diambil, itu saya sudah berikan sudah beberapa tahun yang lalu, saya tahun 2003 dan sebagainya sudah berikan ini akan diambil, ini urutannya, pas akhirnya timbulnya Arab Spring sekarang itu kan bagian dari rangkaian itu. Bagaimana ngambil Libya, bagaimana ngambil Irak diambil duluan tahun 2003, kemudian tahun belasan itu baru Libya diambil dan sebagainya. Itu kan rangkaian. Artinya apa? Bagaimana negara-negara Timur Tengah yang kaya sumber daya alam, baik minyak maupun gas itu dalam hegemoni Amerika, tetap di ini. Negara-negara seperti Saudi yang sudah mau yang dibebaskan, tapi Iran tentu diancam terus sampai mau gitu. Irak kan sudah masuk. Suriah kan, juga terakhir ya, Suriah kan terakhir udah salaman kan Suriah dan sebagainya seperti itu kan. Jadi ini apa gaduh-gaduh, kalau boleh dikatakan Pak Hamdan ya, ini bahasa saya gaduh-gaduh antara kebutuhan kebutuhan Netanyahu untuk memperkuat legitimasi politik dalam negeri, kekuatan dia karena terdesak oleh parlemen dengan mencari common enemy tadi, bergabung dengan kepentingan terkait sumber daya alam. Nah, kalau tentang idealisme kemerdekaan Palestina sepertinya bukan, Pak ya? Ya tentu kalau disambungkan sih nyambung ya, karena kan bagi Israel itu pimpinan Israel sampai sekarang tidak menghendaki adanya sebuah negara Palestina merdeka, belum menghendaki ya. Itu kan walaupun tahun 92 ada namanya disebut sebagai Oslo Agreement, tapi sebenarnya kan DOP antara waktu itu Arafat dengan Israel, itu kan sebenarnya belum sampai pengakuan Israel dalam negara Palestina. Karena Palestina memang akan dibiarkan seperti itu, tetapi tidak dalam menjadi sebuah negara merdeka. Maunya Israel seperti itu. Tapi kan dunia kan tidak. Dunia dengan alasan resolusi 242 tahun 67 dan 338 tahun 73 misalnya dari PBB, itu kan adanya two state solution. Nah, two state solution itu kan memang selalu ada kaitannya. Karena ini bagian dari amanah resolusi 242 tahun 67 dan 338 tahun 73 waktu itu ketika PBB memutuskan bahwa Israel harus keluar dari tanah yang diambil tahun 67 kan, itu untuk apa? Untuk dalam mendirikan negara Palestina. Betul. Itu seperti itu. Nah, di PBB sendiri kan Palestina sekarang sudah menjadi dianggap sebagai state. Sudah ada kata state. Dulu kan belum state. Walaupun belum menjadi member tapi state. Dinamakan kan observer state. Negara belum menjadi anggota penuh, belum menjadi member, tapi sudah ada kata state. Kalau dulu belum. Walaupun dari tahun 74 sebenarnya lewat PLO Palestina itu sudah di PBB, tapi sebagai belum menjadi state, kata state belum ada. Baru belakangan. Pak Hamdan sebagai peneliti dan pengamat yang sudah puluhan tahun, 40 tahun ya Pak, mendalami Timur Tengah. Sebenarnya dan pasti sudah mendalami sebenarnya insight dari Israel itu, negara Israel di Timur Tengah sana. Sebenarnya Israel, maksudnya begini, sebenarnya apa sih yang dimiliki oleh pandangan pemerintahan Zionis Israel itu terhadap tetangga-tangganya di Arab itu? Apakah kalau dulu kan ada semacam, saya nggak tahu apakah itu semacam propaganda atau benar, tapi anggapannya bahwa pemerintahan Zionis Israel itu menganggap bahwa Arab itu atau tetangga-tangganya itu adalah musuh bagi Israel. Anggapan itu sebenarnya berakar apa tidak sih? Atau itu hanya jargon politik aja sebenarnya? Ya, ini kalau ditarik Israel dengan ideologi Zionis ya abad lalu ya, dari Herzl yang memprogram Zionis tahun 1986 dan sebagainya, itu Herzl dengan Zionis movement dan sebagainya, itu memang klaimnya kan sebenarnya gini, bahwa kita punya tanah dijanjikan di Palestina dengan dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat seperti itu kan, yang diklaim seperti itu kan.
Artinya kan cukup lebar. Sampai Irak berarti? Iya, sampai Irak. Artinya tujuan seperti itu. Tapi kemudian kan ya tentu belum dan agak susah juga. Nah itu tentu itu kadang-kadang dimunculkan juga seperti itu. Kadang-kadang di dalam bicara di Israel seperti itu. Tapi kan itu agak susah juga. Artinya mereka memang kalau ide awalnya, ini ide awalnya, di awal Zionis itu memang dulu kan berbekal di Eropa yang disebut sebagai anti-Semit ya. Anti-Semit. Ini yang kata-kata anti-Semit itu juga dipakai sekarang oleh Netanyahu. Jadi yang anti-Israel dianggap anti-Semit. Anti-Semit itu akan menyinggung kelompok. Jadi anti-Semit itu kan, kenapa anti-Semit ada di Eropa waktu itu? Karena kan memang menjadi bermasalah di Eropa di sana juga. Akhirnya timbul juga di Rusia tahun 1882 itu saya masih ingat, mana pogrom itu adalah pembasmian pembasmian Yahudi di Rusia dan sebagainya. Itu menjadi alasan oleh Herzl dan kawan-kawan, kami di mana-mana dihabisin. So kita harus membuat sebuah negara, yaitu dalam bahasa Jermannya mereka adalah Judenstaat. Judenstaat. Negara Yahudi. Judenstaat itu ditulis ya, karena Herzl itu kan seorang wartawan, dia nulis suatu buku yang tidak terlalu gede, Judenstaat. Terjemahannya adalah Israel tetap menjadi Yahudi, dan itu sudah diresmikan tahun belum lama, tahun 2018 kemarin itu di Knesset meresmikan. Knesset itu adalah parlemennya. Knesset itu adalah parlemen Israel. Yang anggotanya dari lahir tahun 1948 sampai sekarang jumlahnya hanya 120 orang. Itu tentu anggotanya tidak hanya orang-orang Israel, ada juga orang Arab yang penduduk Israel. Nah ini kadang-kadang agak sedikit ini untuk pemirsa dan sebagainya. Di Israel itu tidak hanya orang Yahudi semua, ada juga orang Arab ada. Di parlemen di Knesset juga ada orang Arabnya ada. Partai Arab ada. Jadi Partai Arab. Partai Arab ini biasanya agak membela Palestina. Jadi tidak homogen kan maksud? Tidak homogen. Tetapi kemudian menjadi bermasalah ketika tahun 2018 diputuskan bahwa negara Israel adalah negara Yahudi. Negara yang Yahudi dimiliki oleh Yahudi, pemeluk agama Yahudi. Itu bermasalah. Akhirnya waktu di parlemen kan kelompok-kelompok Arab itu protes. Ada beberapa kelompok yang Arab itu protes. Saya punya videonya itu. Bagaimana protes kejadian. Karena itu artinya apa? Meresmikan Israel sebagai Yahudi. Jadi protes. Ini kan akan bermasalah. Nanti nyinggungnya ke sana. Kan jadi ideologi. Walaupun tadinya itu Zionis itu sebenarnya kan sekuler. Zionis itu sekuler. Yang memanfaatkan agama Yahudi. Herzl itu adalah seorang sekuler. Tapi bukan Yahudi sebagai alat untuk mencapai negara. Jadi makanya ketika dideklar tahun 48 proklamasi itulah Israel adalah sebuah negara demokrasi yang menghargai semuanya macam-macam, walaupun berbeda macam-macam. Makanya kan ada orang-orang lain dari tidak hanya orang Yahudi, tapi kemarin dipermasalah. Ini kenapa seperti itu? Karena belakangan itu partai-partai agama di Israel itu mengalami naik turun dan agak naik, terutama yang dari kelompok quote-unquote fundamentalis. Fundamentalis. Ada kelompok kanannya juga di mereka ya. Jadi spektrum politik di Israel itu saya katakan kanan, kiri, atas, bawah. Oh gitu. Kanan itu paling Zionis, kiri itu paling Arab. Paling Arab. Ini kalau ngomong masalah spektrum politik itu masalah Israel ya. Mungkin biar lebih lebih paham. Iya, lebih dalam Pak. Jadi pemirsa kami juga paham bahwa perang Iran dan Israel ini tidak hanya faktor eksternal saja, tapi memang ada gejolak politik di dalam negeri. Apalagi sebagaimana penjelasan Pak Hamdan tadi, memang di Israel itu sendiri tidak monolitik ya. Artinya memang ada garis-garis kelompok garis keras yang tadi bahwa Israel itu ada negara Yahudi,
tapi mengalami protes terus-menerus kan dari kelompok-kelompok lain di negara Israel tadi. Demikian juga di sana ada partai-partai atau kelompok-kelompok yang memang bukan berkebangsaan aslinya, bukan orang Yahudi gitu ya. Orang Arab juga ada. Orang penduduk asli. Penduduk asli ada. Kan orang Arab penduduk asli. Iya, penduduk asli. Penduduk asli di situ. Penduduk asli di daerah, ya seputaran itu ya. Ya karena kan Israel itu kan dulu kan namanya Palestina. Betul. Namanya Palestina. Di mana pada waktu di dalam pemerintahan Utsmaniyah, Ottoman Empire, itu kan 3 agama hidup dengan damai di situ. Betul, ada Yahudi, ada Kristen dan Islam itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Hidup mereka berdamai dan sebagainya. Jadi menjadi bermasalah ketika ideologi Zionis itu Zionis masuk memerdekakan diri. Saya punya data yang cukup agak detail bagaimana masuknya Zionis ke Palestina. Peta itu berubahnya seperti apa. Jadi ini menarik, nanti kita dalami di podcast selanjutnya Pak. Kalau kita membedah Israel sebenarnya itu seperti apa, karena banyak orang juga nggak begitu paham, kecuali jadi supporter di luar panggung kebanyakan kan. Oh ya, tadi disebutkan oleh Pak Hamdan dengan apa, dan kita sudah diskusikan bahwa konflik ini mau tidak mau menyeret atau mengikut sertakan negara-negara kawasan gitu ya. Di satu sisi ada beberapa kalangan yang saya nggak tahu apakah ini ramalan ataukah ini analisis yang tepat, kedua-duanya ya maksud saya. Yang satu pihak menyatakan ini perang ini bisa berkepanjangan karena masing-masing keras kepala, quote-unquote keras kepala begitu, baik Iran maupun Israel, dan punya supporter masing-masing begitu. Nah yang kedua, kalau ada sebagian kalangan, tapi saya pikir ini agak minoritas, yang menyatakan bahwa perang ini sebenarnya akan cepat selesai. Kenapa? Karena kembali kepada kepentingan sama, pokok argumentasi sama. Di balik perang ini ada negara-negara besar juga yang punya kepentingan di wilayah Iran maupun di wilayah Israel. Contohnya misalnya apakah Tiongkok begitu ya akan rela investasinya di Iran hancur-hancuran habis, atau misalnya yang investasi di Israel misalnya, apakah mau habis gitu investasi dan keuntungannya di sana. Nah, menurut Pak Hamdan nih yang sudah malang melintang puluhan tahun meneliti Timur Tengah khususnya, bahkan tadi diceritakan dengan sangat dalam mengenai negara Israel. Ada dua amatan tadi Pak. Ini menurut pengamatan Bapak terhadap kedua hal tadi gimana? Apakah perang ini terus berlanjut sampai eskalasi hancur-hancuran, ataukah memang enggak, ini akan stop pada dasarnya, toh nanti akan berhenti ketika semua pihak berpikir kembali ke insting primitif manusia. Orang akan secara insting untuk bertahan hidup. Nah, kalau orang udah hancur-hancuran pasti akan berpikir saya akan hancur juga kalau nggak coba menyetop ini, maka dunia pasti akan menyetopnya. Ya. Gimana Pak Hamdan? Gini Mas Sus ya. Sebenarnya tergantung para supporter, istilah saya. Iya, supporter betul. Supporter itu senjata, sport macam-macam, dan supporter itu banyak kepentingan juga macam-macam. Artinya sebenarnya kalau para supporter itu mencegah, membiarkan, itu tidak akan lama selesai. Ini nggak akan lama karena kan resource-nya mereka akan habis semua. Jadi kalau disuplai terus, ya mungkin akan berlanjut terus. Tapi konsekuensinya akan hancur-hancuran dan kepentingan mereka yang para supporter di dalam situ bisa juga terugikan. Karena itu tergantung juga. Makanya saya membaca salah satu pesan dari Putin misalnya. Pada Iran mengatakan gini, dalam hal ini Iran jangan sampai ini nuklir mau dilempar, maksudnya kalau nuklir itu dilempar nanti, atau kebalikannya Israel melempar nuklir, ini nuklir habis-habisan nanti. Ya, kalau ini sebenarnya kalau ini dapat dicegah mungkin tidak akan lama selesai, karena kemudian tentu kepentingan Israel dijamin, kepentingan juga Iran dijamin, dan kepentingan negara-negara dijamin. Mereka akan juga, kalau saya menduga tidak lama sih, tidak akan, dan berharap juga tidak lama, karena akan banyak yang dirugikan, terutama korban sipil nanti banyak.
Bagi saya sih kalau tentara perang jadi korban ya karena tentara ya. Kalau sipil saya tidak rela kalau sipil menjadi korban perang. Itu enggak. Dengan alasan collateral damage misalnya, biasanya kan begitu. Sipil itu harus diselamatkan. Nggak bisa kan. Kalau dalam hukum perang kan memang tidak boleh ini sipil kan. Agama apapun juga begitu. Dalam hukum perang seperti itu nggak boleh. Bahkan beberapa pihak meramalkan ini akan panjang sepanjang Israel itu katakanlah tidak mencoba memberikan proposal perdamaian ke Iran terlebih dahulu. Kenapa? Yang pihak yang tetap ini berpikir akan meluas karena Iran itu diserang lebih dulu. Artinya berbagai macam pelanggaran, ada pelanggaran Jenewa, pelanggaran yang PBB juga dilanggar oleh Israel. Artinya makanya ada beberapa pihak itu meramalkan nih perang ini akan berlangsung lama. Kayaknya tadi saya potong. Kayaknya dengan supporter itu apa? Supporter itu termasuk Amerika. Amerika, kemudian ada Rusia dan Cina itu. Kalau misalnya dan Trump mengatakan pada Netanyahu, udah cukup selesai. Kalau enggak saya tutup ininya, kan dia akan mikir. Jadi karena kalau terus nanti akan disuplai terus bermasalah jadi masalah. Karena kan tentu pelanggaran banyak dilakukan oleh kedua belah pihak kan namanya itu ada damage di mana-mana pelanggaran. Nah, tergantung supporter itu. Jadi bagaimana mereka itu terutama negara besar ada Amerika, Rusia juga Cina. Rusia sendiri kan masih masalah dengan Ukraina kan. Betul. Tapi memang betul kata Mas Sus tadi, Cina kan investasinya banyak di Timur Tengah. Sebenarnya nggak hanya di Iran, di Israel juga punya investasi juga. Cina tuh punya semuanya tuh punya investasi. Betul. Karena jadi dia punya kepentingan juga untuk menyelesaikan perang segera supaya tidak banyak dia kerugian kan. Kalau bagi Cina itu kan yang penting dia punya keuntungan kan. Gimana dia punya jaringan lewat yang sekarang dikembangkan itu kan. Jalur Sutra kan lagi dikembangkan besar-besaran. Itu kan semuanya kan supaya. Dengan kata lain, Pak Hamdan mau memberikan analisa bahwa lama atau sebentarnya perang konflik Israel dan Iran ini itu sangat bergantung kepada para supporter tadi. Dalam tanda kutip supporter tadi, supporter itu yang mensupport macam-macam berarti tergantung juga pada seberapa kuat mereka punya daya tahan untuk mempertahankan kepentingan mereka kan begitu ya. Jadi kalaupun berunding antar supporter kan mestinya supporter berunding juga. Supporter berunding kan, baik. Sampai seberapa kita akan melepas kerugiannya gitu. Itu kan akan rugi. Tapi juga ada keuntungan juga. Bagi Amerika kan untung kalau senjata yang dipakai. Iya, hitung-hitungan cost benefitnya para supporter ini yang menentukan perang itu lama atau sebentar ya. Oke, baik. Analisanya Pak Hamdan sangat menarik. Jadi kita sering luput menganalisa. Harusnya yang dianalisa itu adalah cost benefit para supporter itu tadi. Kalau saya lihat dari situ. Bukan orang-orang yang berperang ini atau negara-negara ini ya. Bisa jadi dia menjadi korban saja. Oke. Permainan para supporter itu. Betul. Nah, ini agak lebih menukik Pak Hamdan. Jadi kalau orang awam kayak saya begini ya, misalnya melihat kondisi Timur Tengah, tidak hanya perang Iran dan Israel saat ini, kemarin terjadi Hamas tiba-tiba melakukan pembelaan diri terhadap Israel, kemudian Israel memberikan balasan yang jauh lebih berat sampai saat ini. Terus kemudian Suriah tiba-tiba rezim Assad tiba-tiba jatuh begitu. Tapi sebelum itu, ini terjadi setelah Arab Spring ya. Setelah Arab Spring kan mulai Libya, ini kan jatuh dan seterusnya. Tapi sebelum Arab Spring juga negara-negara di sana itu kan sering bergejolak kan ya Pak ya. Ini Pak Hamdan paham betul pasti. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi di sana itu? Dibanding kawasan lain gitu. Ya gini Mas Sus ya. Kita mundur lagi ke sejarah dulu ya. Iya. Timur Tengah itu kawasan kering, padang pasir dan sebagainya, di mana yang hidup adalah kelompok-kelompok Bedui, kelompok Bedui ini, kelompok kesukuan.
dan sebagainya. Suku-suku ini akan bertahan hidup kalau dia memenangkan sebuah pertarungan untuk mempertahankan resources. Nah, kebiasaan itu masih tetap berjalan. Jadi pertarungan antara kelompok itu masih terang. Makanya hasil analisis dari Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah yang cukup tebal itu, Ibnu Khaldun itu sangat bagus kalau menganalisis tentang bagaimana sebuah kelompok itu mau hidup dengan kuat. Yaitu apa? Menyatukan atau memperkuat istilah beliau ada asobiyah ya. Asobiyah itu kesukuan. Kesukuan itu menjadi lebih besar. Nah, dalam rangka memperkuat itu kan akan terjadi gesekan. Nah, itulah yang terjadi sekarang ini. Nah, memang kemudian saya loncat ke belakang, pasca Perang Dunia Kedua kan Timur Tengah menjadi sebuah negara-negara. Negara-negara ada sendiri-sendiri sebagainya. Kalau dulu kan sebelumnya kan waktu zaman sebelum Perang Dunia Pertama dan sebagainya kan dalam satu kesatuan yang khilafah Utsmaniyah kan. Kemudian mulai Perang Dunia Pertama, kemudian khilafah Utsmaniyah mulai runtuh dan pecah-pecah dan sebagainya. Pecah menjadi negara-negara kecil ya. Ya, ada Arab Saudi, Kuwait gitu ya. Macam Qatar dan seterusnya. Kan Qatar, Kuwait, Bahrain itu kan negara yang baru merdeka dalam tanda kutip kan tahun 70-an kan dulu ke dalam kekuasaan Inggris kan. Jadi kan kita harus tahu sebenarnya negara-negara situ dulu dalam kekuasaan namanya pembagian Sykes-Picot Agreement. Sykes-Picot Agreement antara Inggris dan Perancis yaitu tahun 1916 ya. Ketika mereka membagi wilayah bekas kekuasaan Utsmaniyah dalam wilayah sehingga daerah Teluk, Holis ya, Gulf itu wilayah kekuasaan Inggris dan sebagainya. Nah, itu kan kayak gitu. Jadi kelompok yang tadinya itu mempertahankan dui, kemudian naik menjadi sebuah negara, kebiasaan itu kelihatannya masih ada. Nah, tentu mereka mempertahankan kehidupannya secara seperti itu sehingga mereka tidak bisa menjadi sebuah negara yang dalam dunia barat menjadi negara demokratis. Oleh karena itu muncul Arab Spring dalam rangka itu. Kenapa Arab Spring muncul? Karena negara itu kan menjadi kekuasaan yang lama, yang otoriter dan sebagainya. Muncul Arab Spring karena apa? Kaum muda mulai resah. Kenapa negara kami dipimpin seperti itu? Nah, kelompok yang memimpin itu merasa harus bertahan terus. Karena mempertahankan kelompok kesukuan tadi yang dalam bahasa Ibnu Khaldun adalah asobiyah itu. Karena disitulah kekuatannya. Karena kalau dia di negara demokrasi, mereka menganggap bisa lemah dan sebagainya. Makanya di mana mereka yang negara demokrasi, tapi kan tetap saja kekuasaannya tetap terpilih yang terpilih itu lagi kan. Contohnya Mesir. Mesir tahun mulai ada Arab Spring, setelah dipimpin oleh pimpinan dari sipil selama 1 tahun, dikudeta oleh militer lagi. Betul. Sampai sekarang di bawah pimpinan sekarang yang juga dari militer. Malah kemarin tahun yang belum lama tahun 2019 kan mereka konstitusinya diubah lagi. Betul. Dalam rangka untuk memperkuat diri sendiri lagi. Dengan kata lain, karena terbentuk dari konstruksi nilai-nilai seperti itu, akhirnya itu dalam bahasa anak sekarang mungkin sampai sekarang masing-masing negara itu merasa insecure barangkali Pak Hamdan ya. Ya bukan istilah insecure mungkin ya. Mereka merasa emang kekuatannya emang harus di situ seperti itu. Jadi kalau mereka mau mengembangkan ya harus berantem lagi. Iya. Kebiasaan seperti dulu ketika masih menjadi suku-suku itu pasti tribe, kalau bahasa antropologisnya tribe ya. Makanya ini contoh tribe yang sampai sekarang dipakai itu adalah kejadian di Yaman kan. Yaman, karena Yaman itu ya harus dilihat dari ada tribe betul. Utara dan selatan berbeda. Walaupun sudah disatukan, ada tribe. Betul. Makanya mempelajari Yaman adalah harus tahu tentang tribe, dan itu kelihatan sekali di Yaman. Dan itu yang lain-lain. Sebenarnya Saudi juga agak rapuh sekarang ini karena kan MBS misalnya itu kan kalau nggak didukung yang lain nanti pangeran-pangeran yang lain bisa ikut. Mungkin begitu sih Mas Sus ya. Jadi penjelasan historisnya seperti itu ya. Sekitar itu cara memahami
Timur Tengah yang dari tradisi yang seperti itu, kemudian terpaksa menjadi sebuah negara nasional setelah Perang Dunia Kedua, di mana kehidupannya seperti ini, harus ada tatanan yang dunia barat menggunakan istilah demokratis. Di negara demokratis kan ada sirkulasi kepemimpinan. Betul. Tapi mereka tidak mau sirkulasi. Oke. Artinya kan kalau toh ada demokrasi yang terus-menerus dia menjadi pembinanya. Baik. Ada pemilu yang terus-menerus dipilih. Jadi gejolak itu sebenarnya terjadi awal mulanya emang internal mereka cukup rapuh ya. Ya, di tengah-tengah tekanan demokratisasi yang dari dunia luar ya. Baik. Jadi seperti itu kira-kira. Iya, jernih sekali ini Pak Hamdan melihatnya. Pak, saya pengen tahu, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Dengan adanya perang Iran-Israel ini, yang seperti itu, terus tadi Pak Hamdan bisa menganalisa bahwa ini bisa saja panjang atau sebentar, tergantung para atau negara-negara supporter itu tadi dalam menyelesaikan konflik ini. Nah, menurut Pak Hamdan, beberapa pihak kan mengatakan ini nanti akan jadi riset. Jadi konstelasi di Timur Tengah di riset oleh adanya perang Iran versus Israel ini. Pandangan Pak Hamdan sendiri gimana itu? Yang tadi tergantung juga kalau memang kemudian perangnya agak lama. Ini bisa diatasi akan di set ulang itu, akan set ulang, dan itu akan butuh waktu juga. Tapi kan tergantung. Saya mungkin termasuk yang berharap tidak terlalu lama, sehingga biar aja kondisi seperti ini tidak usah di riset ulang ke suatu, karena kan melihat ulang itu nanti menjadi bentuknya seperti apa lagi kan, butuh bagi rakyat yang dipimpin itu menjadi bermasalah lagi ya. Atau jangan-jangan malah lebih, kan kalau di riset itu berarti mensyaratkan dalam pemahaman awam kan kehancuran ya. Ya itu kalau misalnya nanti di rebuild, dibangun ulang gitu, tapi dihancurin dulu. Kan jadi yang bermasalah kan rakyatnya, kasihan. Pasti kasus sekarang di Gaza itu kan mau dibangun ulang, tapi setelah dihancurkan itu kan kasihan rakyatnya. Terlalu besar korban yang harus untuk masyarakat. Atau contohnya di Iran gitu, di riset di setting ulang, kemudian sehingga misalnya kepemimpinan yang sekarang para mullah itu harus hengkang gitu, akan bermasalah juga kan. Ya emang kalau di kasus di Iran kan para penganut pendukung Shah Reza itu kan belum selesai juga. Oh, belum selesai itu Pak ya? Mas Sus pernah kayak Teheran? Belum. Di Teheran bagian utara, itulah kelompok-kelompoknya seperti itu. Masih para bangsawan ya, Shah dulu ya? Ya itu seperti masih ada. Dan mereka berharap ini adalah bagian dari untuk mengakhiri kaum mullah. Ini peristiwa ini terjadi tahun 2009 ketika ada pemilu 2009. Kemudian orang-orang penganut atau pendukung Shah itu tiba-tiba turun dari masuk kembali ke Iran dari luar negeri untuk ikut pemilu untuk waktu itu mengalahkan Ahmadinejad. Ahmadinejad tetap menang. Iya. Kebetulan karena saya pernah ke sana dan tak tahu lihat itu. Terutama kalau di Teheran itu bagian utara. Jadi itu kalau sana bisa lihat ya. Jadi kalau riset ini sebenarnya ongkosnya terlalu mahal Pak ya. Terutama masyarakat bawah. Ya, masyarakat bawah. Ya sih, dimanapun perang itu selalu korban itu selalu masyarakat yang paling bawah. Kalau elit mah biasa. Iya, kalau di film-film Perang Dunia Kedua itu, yang pengungsi Prancis waktu diserbu Jerman, kalau orang yang kaya itu kan enak, naik pesawat atau naik mobil, tinggal jalan. Ya kan ada film dokumenternya. Sementara yang masyarakat kecil itu bawa gerobak, jalan kaki, di atasnya ditembakin sama pesawat Stuka. Ya kayak gitulah. Iya. Semacam kayak gitu. Kalau sekarang orang-orang kaya di negara-negara itu kan ribut. Terbang, betul. Keluar. Nah, ini mungkin yang harus dipahami oleh pemirsa.
bahwa tidak baik juga kita menjadi supporter terlalu fanatik, tepuk tangan atas perang ini kan Pak ya. Itu pesannya Pak Hamdan kan seperti itu ya. Ya perang bagaimanapun itu yang jadi korban adalah rakyat. Rakyat karena itu dan sebaiknya perang itu segera berhentilah. Alasan apapun perang itu yang jadi korban masyarakat bawah. Kalau elit bisa terbang dan sebagainya. Betul. Ini pertanyaan terakhir Pak Hamdan. Kita tarik ke negara kita. Menurut analisa pemahaman Pak Hamdan yang sudah lama sekali meneliti Timur Tengah itu, termasuk dinamika konfliknya dan mungkin antropologis dan sosiologis politiknya di daerah kawasan sana, kalau perang ini katakanlah ya tidak terlalu panjang juga tidak terlalu singkat begitu, seberapa besar efeknya kepada negara kita ya? Maksud saya efeknya kalau kita bicara ekonomi begitu, mungkin kalau efek langsungnya mungkin saat sekarang belum terasa ya, karena perdagangan kita mitra dagang Iran dan kita kan nggak terlalu besar begitu. Nah, tapi pasti Pak Hamdan punya insight, efeknya nanti seperti apa kalau ini agak berkepanjangan konflik ini? Pertama, harga minyak akan naik, melambung, karena itu di sumber minyak ya. Kalau harganya melambung, sementara kita kan bukan eksportir, kita kan importir minyak. Subsidi akan naik. Meningkat. Jadi itu kita APBN jebol. Jadi kalau secara ekonomi kalau kemudian perang akan panjang, minyak itu akan dihasilkan akan naik. Kita kelabakan di situ. Jadi itu ya dampak ekonomi yang juga. Kalau secara masyarakat mungkin tidak terlalu ini ya. Dari sisi ekonomi seperti itu. Minyak itu yang dikhawatirkan akan naik dan naik drastis ya. Kalau kita sebagai pengekspor minyak nggak apa-apa. Untung. Untuk kejadian dulu misalnya ketika oil weapon menjadi oil boom tahun 73 itu perang 73 itu kan harganya itu melambung tinggi. Kita masih bisa menikmati karena waktu itu kita masih penghasil ya. Masih penghasil minyak. Kalau sekali kita bukan anggota OPEC lagi. OPEC itu kan pengekspor, kita kan sudah pengimpor minyak. Jadi kalau minyak naik, ya udah kita siap. Itu dari sisi ekonomi Pak Hamdan. Kalau dari sisi politik atau sisi lain yang pengaruh tidak langsungnya apa kira-kira? Kalau secara politik tidak langsung, pengaruh tidak langsung. Kalau langsung mungkin tidak terasa ya, tapi secara tidak langsung. Kalau secara politik saya kira kan tidak begitu bermasalah sebenarnya. Secara politik kita sebenarnya kan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kita punya kedekatan yang baik dengan Iran. Secara politik kita sebenarnya kan membela Iran dalam tanda kutip ya, karena tidak punya hubungan diplomatik seperti itu. Jadi walaupun tidak seperti, mohon maaf, Perdana Menteri Malaysia yang menggebu-gebu membela Iran, Pak Prabowo mungkin tidak seperti itu ya. Nah, tapi beliau akan berkunjung di mana? Di Rusia ya. Iya. Barangkali ada yang dibicarakan nih terkait dengan itu. Mungkin juga ikut, semoga ikut nimbrung, berbisik kepada Pak Putin barangkali ya, selesaikan sebagai militer. Saya kira beliau tahulah, paham. Dan beliau kan sudah bicara itu. Kalau perang ini akhirnya muncul senjata nuklir, mereka duluan mati, tapi kita juga akan mati juga. Pak Prabowo kan sudah bicara berarti. Betul. Artinya apa? Ya kalau itu tidak ada manfaatnya. Jadi kelihatannya beliau juga punya misi untuk segera mengakhiri perang. Melihat Putin mungkin ya. Kan Putin nanti ke Iran kan. Ya. Jadi dampaknya lebih pada aspek ekonomi. Ekonomi Pak, yang akan terasa. Yang akan terasa itu karena kelihatannya seperti itu karena harganya naik. Kita kan kelabakan. Karena kita masih butuh bensin. Harapan kita semua ini harus segera berakhir gitu ya. Semoga berakhir. Semoga berakhir dalam waktu dekat. Cari win-win solution memang berat ya. Tapi ya jangan sampai ada win-loss, kan win-loss itu akan menjadi dampak yang tidak baik. Tapi damai itu yang utama Pak ya, pesannya kan begitu ya. Ya damai, tentu ada plus minusnya. Plus minusnya, baik. Mungkin begitu Mas Sus. Ya, Pak Hamdan, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah berkenan untuk kita ngobrol-ngobrol
di podcast Common Ground topik tentang Timur Tengah kali ini. Kita bisa sambung untuk topik tadi yang sangat menarik terkait dengan sebenarnya secara antropologi sosiologi seperti apa sih Israel di tengah-tengah negara Arab gitu. Itu next episode. Siap, baik. Demikian diskusi dalam podcast Common Ground Hyperbas kali ini. Terima kasih udah nyimak. Bagikan kepada teman-teman Anda jika ini bermanfaat dan memberikan insight. Terima kasih. Jangan lupa kalau memang mau berkomentar, silakan berkomentar. Sampai jumpa di acara atau episode Common Ground berikutnya. Terima kasih.